Pengaruh ayah pada pemilihan pasangan hidup dan relasi dengan suami. Tadi saya sudah singgung sebagian ya. Bila ayah adalah figur yang positif, suami menjadi kepanjangan ayah. Gitu. Artinya ya dia berharap dan menuntut suami berbuat seperti ayah. Saudara, kalau kita ini adalah figur yang positif, ya dia akan mencari suami sedikit banyak mirip-mirip dengan kita, saudara. Ayah. Ya, karena apa yang dia terima udah baik kok. Maka ya dia nggak akan cari yang lain, sebab yang dia udah kenal selama ini, yang dia udah nikmati adalah relasi dengan papanya. Jadi dia akan mencari suami yang mirip-mirip dengan kita, ayahnya. Dan ya dia berharap kita akan menjadi seperti papanya juga. Tapi sekali lagi, kalau kita papa yang positif tapi realistik, dia juga nantinya nggak menuntut yang enggak dari suaminya. Dia juga menuntut yang realistik. Sebab dia tahu ya suaminya nggak sempurna, papanya pun juga nggak sempurna. Jadi dia nggak akan menuntut suaminya menjadi figur yang terlalu idealis. Sebaliknya, saudara, justru seringkali ya kalau ayah itu figur yang negatif, nah dia akan menuntut suaminya menjadi tidak seperti ayahnya. Dan kadang-kadang tuntutannya itu tuh nggak realistik. Berlebihan sekali gitu. Contoh misalnya karena ayahnya dulu pemarah. Nah, dia nggak bisa mendengar suaminya itu tuh berbicara dengan suara yang agak meninggi. Nggak bisa. Misalnya ayahnya itu figur yang menuntut, mengkritik, selalu ada aja kurang pada dirinya. Nah, nanti suaminya nggak bisa ngomong sedikit aja kasih saran. Ngamuk dia. Kamu nuntut saya harus begini begitu, kamu nggak terima saya harus begini begitu, kamu menjadikan saya orang yang berbeda, kamu kawin saja sama orang lain. Nah, saudara, kenapa dia begitu sensitif? Kenapa kok bereaksi begitu berlebihan? Ya karena memang ini dia relasi dengan agak ayah yang negatif. Dia itu nggak mau suaminya menjadi seperti ayahnya. Tapi nggak maunya itu menjadi berlebihan sehingga nggak lagi realistik. Menuntutnya terlalu tinggi pada si suami. Jadi saudara, tadi saya sudah singgung ya, kalau kita ini menjadi figur ayah yang tidak positif, ya kita merugikan anak kita dan keluarga anak kita, bukan saja anak kita. Nanti setelah dia menjadi istri dan ibu, ya sebetulnya kerugian itu tuh nanti akan harus ditanggung oleh mereka. Saudara, kita sampai di bagian yang terakhir ya dari ceramah ini. Kita sekarang akan mau melihat bagaimana membangun ketundukan. Tadi kan saya singgung, kita mau membangun anak perempuan kita menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Tapi kita juga mau menjadi contoh rohani, membangun kerohanian si anak sehingga dia nanti bisa tunduk kepada suami atas dasar ketaatannya kepada Tuhan. Ketundukan anak kepada suaminya dipengaruhi oleh, pertama, perlakuan ayah kepada ibu. Jadi bagaimana kita memperlakukan istri kita akan sangat mempengaruhi ketundukan anak kita nanti kepada suaminya. Kedua, perlakuan ayah kepada anak-anak. Bagaimana kita sebagai ayah memperlakukan anak-anak, ini juga akan sangat menentukan ketundukannya nanti kepada suaminya. Makin semena-mena, makin searah, makin otoriter, makin menyulitkan si anak mengembangkan ketundukan. Dan yang ketiga, perlakuan ibu kepada ayah. Saudara, tadi saya singgung ada ayah yang nggak berfungsi, sehingga ibu nggak menghormati. Betul. Tapi saya juga harus akui, saudara, kadang-kadang ada ibu yang nggak bisa
menghormati suaminya. Meskipun suaminya itu baik, ya, bertanggung jawab, tapi karena mungkin sekali ada hal-hal dari masa lalu yang dibawa oleh si perempuan ini ke dalam pernikahan, maka kecenderungannya adalah semena-mena seenaknya. Misalkan karena dia dibesarkan di rumah di mana ayahnya nggak berfungsi, ibunya harus kerjakan semua dan nggak memandang nggak memandang ayahnya, maka setelah dia dewasa, dia menikah, dia juga akhirnya cenderung begitu, mendominasi, dominan sekali, dan benar-benar mengharapkan suaminya juga ikut apa yang dia minta, tunduk kepada apa yang dia katakan. Nah, jadi saudara, sekali lagi ya, memang ketundukan itu nggak begitu mudah. Meskipun anak perempuan tahu, seharusnya lah saya dasari atas ketaatan kepada perintah Tuhan, tapi ini nih, hal-hal ini, pengalaman masa lalu ini akan ya mempengaruhi seberapa mudah atau susahnya dia tunduk nanti kepada suaminya. Firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayah dapat membangkitkan amarah dan kepahitan di hati anak sebab posisi ayah sebagai figur otoritas. Ya. Jadi karena dia otoritas, maka waktu ayah itu berbuat sesuatu, dampaknya itu lebih keras. Beda dengan mama, karena mama memang bukan sebagai figur otoritas, sebaliknya figur yang mengayomi, figur yang nurturing, yang mengasuh. Nah, waktu ibu ini berbuat hal-hal yang misalnya ya negatif, dampaknya memang biasanya nggak sebesar kalau ayah. Sebab ayah ya menanggung beban ini ya sebagai figur otoritas. Dan penyebab kedua adalah karena ketidakdekatan ayah dan anak. Anak lebih bisa menerima ibu. Apa yang ibu katakan, marah sama dia juga bisa dia terima dengan lebih mudah. Ketimbang kalau ayah yang marahi. Seringkali lebih susah diterima. Karena memang kedekatan itu tidak sama. Jadi karena tidak sama, maka ya anak itu lebih mudah akhirnya menyimpan kepahitan kepada si ayah. Cara syarat mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan adalah integrasi perkataan dan perbuatan. Saya memajang foto Pendeta Billy Graham. Saudara, beliau bukan orang yang sempurna. Tidak, ya. Dia nggak pernah mengakui dirinya sebagai orang yang sempurna. Waktu anaknya yang paling kecil, namanya sama kayak istrinya, Ruth juga. Anaknya itu tuh menikah 2 kali dan bercerai. Tapi sekarang saya nggak tahu menikah lagi apa enggak. Waktu dia tulis autobiografinya, anak perempuannya itu tuh sudah menikah 2 kali dan bercerai. Dia akui di dalam bukunya itu bahwa sebetulnya saya berandil di dalam ya perkembangan hidup anak saya yang perempuan ini. Gara-gara saya memang cukup sering keluar rumah, tidak ada di rumah bersama mereka, ini sedikit banyak mempengaruhi dia. Saudara, makanya anaknya Ruth ini ya, waktu akhirnya kembali ke Tuhan, bertobat, dia itu menulis buku, saudara. Di dalam buku itu, saudara, dia itu meminta Billy Graham apanya yang menulis kata pengantar. Kenapa, saudara? Sebab apapun yang terjadi, dia tetap menghormati papanya. Papanya nggak menyalahkan, papanya nggak membuang, papanya mengakui andilnya. Nah, dia cerita tuh, setelah dia bercerai dengan suaminya yang kedua, dia akhirnya pulang ke rumah.
Waktu dia itu sampai di rumah, dia buka pintu mobil, papanya udah menunggu di pintu rumah. Dan papanya langsung menghampiri dia, dan papanya berkata, "Welcome home. Welcome home." Saudara, kita melihat adanya integrasi ya antara perkataan dan perbuatan dalam diri Billy Graham. Nah, jadi kalau kita mau mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan, perkataan kita dan perbuatan kita mesti konsisten, mesti sama. Ini bukan hanya disaksikan oleh anak perempuan Billy Graham, tapi juga disaksikan oleh anak lakinya, yang sekarang menjadi pengganti papanya, Franklin. Kita tahu pada masa mudanya Franklin itu memberontak. Dia hidup di luar Tuhan dan dalam dosa. Nah, setelah dia kembali, setelah dia bertobat, pernah dia itu bercerita, saudara, waktu dia masih kecil, dia itu dengar papanya pulang, dia senang sekali. Jadi langsung dia cari papanya dan dia langsung masuk ke ruangan kantor di mana papanya itu sedang rapat. Jadi papanya rupanya pas pulang, kemudian ada urusan sehingga harus rapat. Nah, si Franklin kecil begitu tahu papanya pulang, langsung masuk ke dalam ruangan rapat. Billy Graham melihat anaknya datang, tanya, "Ada apa, Franklin?" "Nggak ada apa-apa, hanya mau sama-sama papa." Billy Graham kemudian menyuruh orang-orang yang lagi rapat sama dia untuk keluar dulu. Dia minta berikan waktu. Terus dia ngomong-ngomong sama Franklin. Udah ngomong-ngomong lama. Baru dia katakan, "Apakah oke sekarang kalau papa rapat lagi?" "Oke," kata Franklin. Lalu anak itu keluar. Papanya balik lagi. Teman-teman papanya balik lagi untuk rapat. Saudara, meskipun Franklin memberontak pada satu waktu dalam hidupnya ya, dia tetap menghormati papanya. Sebab papanya seorang yang berintegrasi. Perkataannya dan perbuatannya sinkron. Nah, saudara, di dalam integrasi inilah kita sebagai papa baru dapat mengajarkan, membimbing, dan kita menerapkan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan itu. Sehingga anak perempuan kita nantinya akan dapat ya bertumbuh menjadi pribadi yang utuh, mandiri, sekaligus juga taat Tuhan. Sehingga nanti rela menundukkan diri kepada suaminya.